Dream sekalipun Valentinanya ini 3 Aduh. hero yang kesandung gara-gara Min Sitar. Ya ini Efek dash kayak ya. hero-hero dash ability 4 bahkan hitungannya sama Valentina dan Ruby karena Ruby punya pasif dengan dash ability-nya ini bakal ter-shutdown. So Min Sitar adalah jawaban untuk 4 hero dash ability dari EVOS Glory. Ini pick terakhir yang nggak diduga sama sekali sih, bisa dibilang Min Sitar yang Ya. sudah cukup lama tidak keluar, sekarang bakal langsung dibawakan oleh NIP Flash, tapi kita masih percaya nih. Aku lebih worry memang karena kalau diamanin sama mereka. Ya. Karena Diablo adalah hero-hero yang unik yang dimainin sama mereka. Betul sih, so kita akan langsung masuk aja ke dalam line of dan bersama para casters Papulun dan juga Aul. Oke, terima kasih untuk dari Nevin, terima kasih Ranger Mas, terima kasih juga untuk KB ya. Berarti sekarang waktunya untuk EVOS Glory. Kesempatan mereka bisa memperpanjang lagi nafasnya. Betul, dan yang mereka hadapi ini juga satu kontender yang cukup kuat ya, Ya. NIP Flash dengan player yang cukup veteran juga bisa dibawakan juga dengan JPL, Diablo, dan ini dah Diablo. Yang biasanya kalau kita ngeliat Min Sitar itu ngelawan Harit ya. Ya. Biasanya kan kita ngeliat beberapa waktu ke belakang. Tapi kali ini Min Sitarnya akan dipergunakan pastinya untuk bisa meminimalisir pergerakan terutama dari Grants dan dari Cloudkun dan Anavelnya. Ini Cloudkunnya juga nanti akan ada beberapa metode permainan yang bisa dia keluarkan ya. Ya. Entah itu nanti akan mengamankan dari Federal Strike. Iya, Federal Strike-nya. Kenapa mau ngomong Federal Heaven ya? Malah jadi item. Atau nanti dia akan mengamankan dari King's Call-nya. Ya, kita lihat aja. Yap, tapi Dreams kita tahu bagaimana ya ngelihat dari Ruby juga dia punya cooldown yang cepet banget kan. Setiap skill yang dia miliki itu ada sisi powernya. Ya. Jadi mulai kepegang juga dan dipaksa untuk recall dari JPL. Waduh, itu Colzi-nya udah bergoyang-goyang tadi di depan situ ya dengan efek Terrify yang memang masuk ke dalam tubuhnya. Yap, dan ini Courtesy juga satu player yang cukup lama ya, kita tahu juga pernah ada di Echo, dan jangan lupakan ada Hades atau yang sebelumnya kita kenal dengan Jenna Cutie, pernah juga memperkuat tim dari Indonesia buset. kita. Tapi lihat pergerakan yang dilakukan oleh Fluffy bergerak karena berhadapan dengan adanya Diablo juga. Ini masih aman aja karena kayaknya mereka saling memandang dari kejauhan sih. Ya. Saling clear dulu, dan kalau ngelihat dari gold yang terlihat ya, harusnya segi farming emang Anavel jauh lebih unggul sih. Tapi kita akan lihat apakah Hades ini akan bisa melakukan invasi-invasi ke arah jungle yang dimiliki Anavel. Karena Anavel ini adalah satu sosok jungler muda yang punya farming speed juga cepat. Cepat banget. Dan dia juga tahu kayak gimana caranya untuk bisa mendapatkan pertukaran. Ya. Kalau misalkan ada satu titik dalam mengalami kerugian, dia bisa menutup kerugian tersebut. Dia bisa melakukan pergerakan cepat untuk Ya. bisa mencari yang lain ya agar Betul, bisa betul. menyeimbangkan. Namun di bagian tengah kalau kita lihat dari minimapnya ada sedikit pertempuran antara Ruby dan juga Cho nih sambil memperbukan lagi level 4 di dalam tubuh mereka. Hanya saja sama-sama belum level 4 tapi GPL udah level 4 duluan dan Cloudkun hadir dengan Federal Strike yang siap dia keluarkan. Yap, dan ternyata lebih berfokus untuk nge-secure purple buff dulu sih dari Hadesnya. Dan turtle-nya ternyata udah dipok duluan oleh Diablo. Sedangkan Dreams mencari informasi apakah akan ada kontes. Ternyata Anavel. Wah, King's Call langsung dikeluarin begitu saja. Dan untuk sekarang kita lihat Dreams-nya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan Anavel-nya hadir dengan King's Call udah langsung dikeluarkan. Harusnya pergerakan Anavel bisa cukup bebas. Tapi GPL satu hit terakhirnya bisa kada kabur. Dengan Sun Potri udah langsung dikeluarkan satu hit terakhirnya. GPL masih selamat. Oh, dan bahaya ini Anavel dia nggak purple buff. Dia mau coba untuk kontes ke arah turtle-nya dan ternyata memang cukup sulit ya. Semenjak dari King's Call juga dibuka di arah tengah-tengah pertempuran. Dan akhirnya ini sulit untuk bisa bergerak dan akhirnya Dreams lah yang menjadi korban. Tumbangnya satu player dari EVOS Glory dan turtle bisa disecure oleh NIP Flash dengan satu keunggulan yang bisa mereka secure di early game. Tapi lihat, EVOS Glory mereka tetap ada sedikit keunggulan juga yang bisa dipegang dari goldnya. Tadi juga dari Diablo pas banget ya Spirit of Glory-nya gitu loh. Nancep ke Dream-nya ketarik, King's Call dikeluarin, ngebawa 4 karyawan, udahlah. Apa lagi? 4 karyawan Min Sitar ya. Iya, tapi sekarang ada satu lagi The Way of Dragon udah langsung dilakukan di BL. Masih berada di dalam area dari Federal Strike. Namun sekarang Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Anavel harus mundur karena terlalu berbahaya dan barusan terlihat ada efek count yang dikeluarkan, untung tidak kena. Iya, dia kena energy eruption juga tadi sedikit dan terus kena ada efek knock up juga yang akhirnya ngebuat dari Anavel susah untuk bisa masuk lagi lebih dalam untuk bisa mengunci pergerakan dari JPL. Dan akhirnya belum ada point kill yang bisa dibalaskan oleh EVOS Glory dan perlahan ini NIP Flash mereka cukup unggul. Mereka akan terlihat lebih agresif lagi dengan peak of power yang dimiliki oleh Cho ini dengan follow up yang selalu cukup dari Courtesy pertama. Dan lihat, I'm offended di dodge dengan ada immune dari Shunpo. Bener.
Untung ada Shunpo ya, tapi barusan Brans menghantarkan damage yang cukup sakit masuk ke dalam tubuh dari Phoenix. Tapi JPL melihat dari kejauhan dan ini adalah deretan dari itemnya. Yap, dan dari segi itemization Windtalker ya menjadi item pertama untuk Rogernya Phoenix, Corrosion yang menjadi item inti juga untuk Brans-nya masih cukup sama, masih cukup seimbang juga bahkan. Dan perlahan ini Force Glory gak mau nih terlalu terlihat, tapi Wah, King Skull-nya dikeluarin, akankah Dreamsnya bisa Waduh. selamat dan tidak? Dreamsnya pun menjadi korban, mereka emang mencari satu orang untuk mengurangi quantity player dari EVOS. Lagi? Sebelum mereka nantinya melakukan lagi sebuah team fight di area Delta, dan sekarang waktunya untuk Anapel akankah berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah JPL dan JPL yang berhasil lagi dihancurkan. Walaupun Fluffy tadi berhasil menelan dengan satu detonas welcome, hanya saja mereka sekarang hanya berempat. Karena Fluffy harus menunggu respawnnya sekitar 10 detik lagi. Tapi Retribution dari Anavel ready sih, levelnya juga sama. Tapi sayangnya nggak ada Taples of Blade. Apakah ini akan menjadi satu kontes? Wait, Dan mereka ini ya. mulai bergerak dan turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Anavel. Bahkan sekarang Brans udah berhasil untuk mengatakan damage ke area depan dan Hades masih dilindungi dengan satu Federal Strike yang tadi membuat sebuah pagar. Yap, dan pertukaran lane terjadi. Bergerak ke arah atas dari Fluffy-nya juga. Tapi itu dia, what a nice steal dari Anavel. Level yang memang juga disamakan menjadi power tersendiri untuk Anavel bisa memiliki kalkulasi untuk retribution-nya on point. Dan bahkan hal tersebut membuat dari Anavel cukup unggul dari segi levelnya di atas dari HD sekarang. Ya. Satu level bahkan dan satu objektif bisa disecure oleh Force Glory. Outer bottom turret yang berhasil untuk dihancurkan. Itu dia tuh kecepatan dari Anavel tuh, dan ini kita lihat aja Replaynya. STC replaynya ya. Pertama dari King's Call juga, oke lah dia dapat satu. Terus lagi-lagi ternyata nggak cuma dari King's Call, bukan dari Spear of Glory-nya juga. Tapi ada Way of Dragon, tapi lihat Anavel berhasil untuk dapetin JPL walaupun Fluffy-nya tumbang. Tapi satu keputusan untuk mengontes Retribution yang siap juga tepat. Dan ini nggak buat dari HDC ternyata nggak sempat ngeluarin retri. Dan pas banget juga ya, Dreamsnya emang maju ke bagian depan, dia flicker, dia donor Wolf King. Di situ ada efek sedikit stun untuk beberapa player dan Retribution tidak bisa digunakan. Makanya tadi Anavel juga on point banget dari Retributionnya, memanfaatkan apa yang sudah dikeluarkan oleh rekannya. Tapi Federal Strike dikeluarkan dan Anavel belum terlalu sakit tadi damage-nya. Ya, dan lebih berfokus untuk mendapatkan lini depannya dulu ya. Karena Courtesy ini akan menjadi satu santapan yang lezat lah ya untuk sosok dari Link itu sendiri. Tapi masalahnya ini dari tadi masih aman-aman aja nih dengan 100% kill participation, belum tumbang sama sekali. Berarti target Anavel masih belum ke Courtesy. Oke, sementara JPL-nya menjadi korban kah, dan benar saya JPL-nya pun langsung menghilang, tapi Fluffy ditukarkan. Yap, Romer tuker XP ini sekarang yang terjadi. Wih, Hadesnya berani juga. Oke. Kuat ya. Iya. Masih loh, walaupun dia tadi tertarik juga ya. Namun sekarang Cloud mau tidak mau harus mundur dulu, terlalu berbahaya. Dan Turtle sudah teriak kembali, tapi Anavel berhasil mendapatkan ke arah tertarik yang ada di bagian atas. Dan sekarang Anavel ya udah mulai mendekat lagi untuk bisa mendapatkan ke arah dari Turtle tersebut. Akankah masih sempat? Dan gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Tapi Dreams ya pergi lagi bergabung dengan Brans. Akankah Brans selamat? Karena masih ada Hades, ada Speedy Lightning yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Bransnya masih terbak untungnya. Tapi ditarik tadi dengan satu Spin of Glory yang memang masuk ke dalam tubuh dari Dreams. Yap, dan sama-sama mengeluarkan Retribution, tapi last hitnya ternyata bisa didapatkan oleh Phoenix. Dan Turtle jatuh ke tangan dari NIP Flash untuk menjadi Turtle yang kedua untuk mereka. Pertukaran Anavel tadi dapetin juga turret daerah atas, dan tapi hati-hati, ini Diablo, Flicker, Spear of Glory bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Apalagi siapapun yang ketarik, siapapun yang mau coba backup, kalau King's Call-nya ditahan, itu bahaya. Dan ini last hitnya yang sama-sama retri. Tapi memang Phoenix yang dapetin agak kecepatan sepertinya, dan ini Flicker, Spear of Glory-nya ketangkep sudah dan nggak bisa bergerak. Weh, ketangkep lagi tuh, ada satu orang JPL-nya berhasil dihancurkan dan Brans yang masih free di bagian belakang. Wah, ada satu fight tadi yang udah langsung diaktifkan. Brans masih berhasil ada di bagian belakang menghantarkan damage yang sangat maksimal. Yap, dan walaupun memang ada lifesteal ya yang dimiliki juga tadi dari Diablo, tapi memang ngebuat dirinya nggak lebih lama lagi bertahan. Tapi ya 2000 loh jaraknya. 2000 jauh ya sebenarnya, dan itu yang aku suka dari Anavel. Sangat bisa melakukan patternnya, sangat bisa melakukan kesempatan dalam kesempitan. Dan ini yang terlihat bahkan nggak tumbang sama sekali loh. Ini 10 masuk menit ke 10 itu sekitar 1 menit lagi. Hanya saja Anavel satu terakhir, tapi Anavelnya masih berhasil bertahan. Akankah Anavel bisa? Tidak bisa, dan Anavel kali ini tertangkaplah sudah. Itu kena retri juga ya. Iya.
Mau nggak mau sih memang ternyata ada jebakan ya, ada trapping yang dilakukan juga oleh pemain-pemain dari NIP Flash. Dan akhirnya kali ini konsil terlihat. Wah, ditelan dong itu. Oke, Detonas Welcome dikeluarkan. Sementara ditarik lagi dengan satu Emo Vendetnya. Bahkan sekarang untuk Brans yang berhasil mengatakan DMSK. Walaupun ada wave tadi udah langsung diaktifkan. Namun untuk sekarang Brans pun berhasil langsung dihilangkan dengan saja pada Flavinya Flicker untuk bisa kabur dari tersebut. Hanya saja mereka dari NIP, mereka tidak ingin menyerah. Mereka membalaskan keadaan ada 3 player dari Force Glory yang berhasil langsung dihilangkan. Oke, triple kill. Secured oleh Phoenix. Dan bahkan outer turret hancur dan bahkan ditabrak balik kah Oke, Phoenix? ditabrak balik Phoenix-nya. Namun terus sekarang ada STC replay. No, di bagian bawah. Apakah Phoenix tadi berhasil diamankan itu? Entahlah ya, ini kalau ini replaynya tadi. Phoenix-nya ada di tengah-tengah peperangan. Phoenix-nya benar-benar ada di tengah-tengah dan akhirnya bisa menyumbangkan damage secara maksimal. Dengan banyaknya juga mini-mini stun kayak Jet Kundo tadi kena tarik lagi. Dan Phoenix-nya ternyata selamat Pak, gak ada shutdown yang bisa didapatkan oleh EVOS Glory atas Phoenix. Yep, dan Phoenix-nya pun selamat ternyata. Oke, The Wave Dragon mau dikeluarkan tapi ternyata ada Detonas Welcome. GPL satu yang terakhirnya GPL masih sempat untuk dilumat habis tapi Fluffy tidak ada. Sedikit lagi NSP dari Lord akan menjadi milik siapa? Karena 4 player yang dimiliki dan sekarang ada Kings langsung dikeluarkan begitu saja tapi Diablo-nya akan menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Anapel masih melihat dari kejauhan. Anapel berhasil mendapatkan karang Lord dan benar saja Hades menjadi korban tapi untuk pergerakan dari Diablo masih sempat pulang Ul. Iya, dan dia benar-benar mengejutkan dengan adanya Flicker plus King's Call. Dan itu mengunci hanya ke arah satu pemain aja. Dan akhirnya Anapel dengan level yang dimiliki juga jauh lebih unggul di atas dari Hades. Dan lihat sekarang udah menginjak ke level 15. Bahkan hanya 1 kali tumbang aja dan itu pun butuh banyak banget research untuk bisa numbangin ke arah Anapel. Iya loh, wah ini Anapel bagus banget tadi retributionnya. Cloudcon melihat dari kejauhan ada Lord di bagian atas, ada Brans yang mengawal Lord tersebut. Dan sekarang Anapel di bagian bawah memiliki misi yang lain juga. Yap, dan itu dia. Satu buah split ke arah bawah yang bisa dimaksimalkan untuk bisa menghancurkan kembali dari turret-turret yang dimiliki oleh NIP Flash. Inner turret dari tengah juga akan segera dihancurkan. Kalau bicara tentang pick off, NIP Flash mereka punya power banget kan, terutama dari Chow yang berkali-kali dengan follow up dari Courtesy. Tapi mereka nggak bisa mengikuti dengan objektif yang lainnya. Oke lah mereka dapetin pertukaran Turtle tadi dapat 2 kali. Tapi masalahnya turret-turret dari EVOS Glory itu juga masih lumayan utuh gitu loh. Cuman hancur di arah tengah dan bawah juga, itu juga outernya doang. Ini jatuhnya ya, kalau untuk JPL sekarang ya, tugasnya mungkin hanya nge-trigger dari 2 Purify yang ada. Ya. Baru mungkin nanti untuk Diablo akan menjadi yang orang yang melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan oleh JPL itu sendiri. Dan tugas Anapel dan juga Phoenix sebenarnya sama ya, sama-sama sebagai eksekutor. Jadi dia akan hadir harusnya nanti di saat HP-nya udah mulai tergerus, dia datang sebagai pengeksekusi. Itu pun yang dilakukan oleh Anapel, karena fight-nya bener-bener tadi dicicil terus-terusan sama Brans-nya, poke damage dari Cloudcon-nya juga. Dan sekarang EVOS Glory, mereka dalam keadaan yang unggul. Detonas Welcome. Detonas Welcome, flicker karya belakang masih sempatkah untuk bisa menghancurkan karena Diablo. Dan Diablo-nya benar saja langsung menghilang dengan saja. Tetapi ada beberapa player terkurung di dalam satu King's Call. Namun di bagian belakang Anapel, Phoenix langsung hilang. Ada 3 player yang dimiliki oleh NIP Flash. Sudah tidak kuat lagi dan satu terakhirnya Closey masih berhasil pulang. Hanya ada 2 player saja dimiliki oleh NIP Flash. Akankah EVOS Glory ingin bermain cepat untuk bisa melumat habis lagi karena satu base utama yang dimiliki oleh NIP Flash. Oke, karena ada satu katapult juga terakhir di arah tengah. Base turretnya hancur dan wave-nya akan dihantarkan harusnya. Yap, Federalizer langsung dikeluarkan tapi ternyata flicker lagi ke tempat yang berbeda guna untuk bisa mengeluarkan Federalizer dengan sangat nyaman. Dan langsung menghilang pula untuk Hades. Brans yang masih berpeluang untuk bisa menghancurkan dari karena satu base utama. Hanya saja terlalu beresiko dengan hadirnya pergerakan dari Diablo yang bisa langsung menarik dengan satu Spirit of Glory-nya. Yes, membeli waktu dari Hades dan juga Courtesy sambil juga melihat 3 pemain yang sudah akan spawn kembali. Membuat dari NIP Flash mereka masih bisa bertahan. Sky Piercers disecure oleh Phoenix-nya juga di sana menjadi item eksekusi, tapi masalahnya Phoenix sekarang juga udah harus hati-hati. Dia udah kena tumbang 1 kali. Tapi Lord yang harusnya kali ini akan bisa diamankan oleh EVOS Glory tanpa kontes. Yap, ini dia. Udah main cepat aja mereka. Main cepat aja, dijagain langsung, dibuat pagar langsung, tidak bisa mendekat pemain-pemain dari NIP Flash. Oke,
Dan Lord berhasil tuh diamankan di tangan Anavel tanpa gangguan sama sekali. Semenjak juga ngeliat dari HDC baru hadir, langsung bergerak ke arah atas karena lane tengah dan atas dari NIP Flash ini akan menjadi satu ancaman bagi mereka. Produksi Super Wave Minion dan bahkan base-nya juga kan udah kecicil. Dia lagi nunggu lagi untuk regenerasi dari hit point untuk base-nya tumbuh lagi. Hanya menunggu kehadiran dari Lord di bagian tengah, wave minion di bawah dan juga di atas harus mereka atur guna untuk bisa melakukan 3 serangan sekaligus. Ya, tapi ini bawahnya masih ada base turret sih ya. Kayaknya agak sedikit terlambat lane bawahnya. Lane tengah yang akan dimaksimalkan juga karena Lord sekarang udah mulai masuk. Waduh, Detonas welcome tadi kayaknya udah dikeluarkan ya, tapi ternyata hanya nge-trigger saja satu prevent dimiliki oleh Fanny, tapi Fanny-nya mundur lagi ke tempat berbeda, Flavinya berhasil langsung dihancurkan, ada satu lagi, King's Call udah langsung dikeluarkan, double kill didapatkan oleh Brans, double kill didapatkan pula oleh Anapel, dan game pertama harusnya menjadi milik dari Boss Glory. EVOS Glory berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Menjadi awal yang baik untuk di hari kedua grup stage kali ini untuk perwakilan satu misi MSC kita, Yap. EVOS Glory.